Shalom Bapak Ibu, kita di 5 menit penuh harapan. Mari kita merenungkan firman Tuhan kembali hari ini Bapak Ibu. Sekarang kita coba masuk bagian yang ketiga dari ayat yang berkata ketidakadaan raja yang mengakibatkan kerusakan serius. Dalam Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6 kita sudah belajar Bapak Ibu. Karena tidak ada raja, setiap orang menjadikan dirinya sebagai standar kebenaran. Apa yang terjadi kemudian? Mika bersama dengan ibunya membuat patung dan mulai menyembah. Lalu kemudian dalam Hakim-Hakim pasal 18 ayat 1, Bapak Ibu yang kemarin kita baru saja pelajari, oleh karena kemudian bangsa Israel ini, Bapak Ibu, tidak ada raja dalam kitab Hakim-Hakim, apa yang terjadi? Suku Lewi sekarang menjadikan penyembahannya sebagai mencari keuntungan ekonomi daripada ketaatan kepada Allah yang hidup. Jadi bahkan yang paling rohani di Israel, benteng terakhir pun hancur Bapak Ibu secara moral. Nah, dalam Hakim-Hakim pasal 19 ayat yang ketiga, ini kata tentang yang ketiga kali ketidakhadiran raja. Firman Allah berkata begini, terjadilah pada zaman itu, ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang, ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda. Sekarang di bagian ketiga, ayat yang mengatakan tidak ada raja di Israel Bapak Ibu. Saya ulang sedikit ya, pasal 17 sampai pasal 21, 5 pasal ini, 4 kali katanya diulang, ketidakhadiran raja di Israel. Yang dalam bagian yang ketiga ini, apa yang terjadi kemudian? Kita tahu ceritanya, perbuatan noda di Gibea. Sampai kita sudah belajar bersama bagaimana gundik itu dimutilasi sampai 12 potong oleh suku Lewi ini. Karena dia suku Lewi, orang Lewi biasa membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dia mahir memotong-motong domba maupun kerbau, sapi atau kambing. Dan dengan cara yang sama lah dia potong istrinya itu, gundiknya itu menjadi 12 bagian. Itu noda di Gibea yang paling mengerikan luar biasa Bapak Ibu. Sampai kita tahu ceritanya bersama-sama. Terjadi perang saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 90.000 lebih orang mengalami kematian. Suku Benyamin hampir saja musnah Bapak Ibu. Hari itu sungguh-sungguh yang paling mencemaskan. Di bagian ini Tuhan sama sekali diam. Jadi pasal 1 sampai pasal 16 Tuhan memang kirim hakim. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi pasal 17 sampai dengan pasal 21 tidak ada lagi hakim. Memang tidak ada lagi ancaman-ancaman dari bangsa di sekitarnya yang ditulis oleh sang narator. Tetapi bukan hanya itu, Tuhan pun seperti tanda kutip menarik diri. Peristiwa yang tragis dan mengerikan luar biasa. Perang saudara yang paling mematikan dan memilukan Bapak Ibu. Sekali lagi dalam semua peperangan yang paling dirugikan adalah kaum perempuan. Dan dalam situasi yang begitu, yang cukup mencemaskan, Allah diam. Tuhan berdiam diri Bapak Ibu. Dalam selesainya semua kitab Hakim-Hakim ini Bapak Ibu, kita tidak melihat Allah berbuat sesuatu. Tanda kutip Bapak Ibu yang dicatat oleh sang narator, Allah seperti tidak berkata sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pasti Tuhan melakukan sesuatu. Walau mungkin Tuhan tidak berkata sesuatu kepada umat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kemudian tidak hadirnya raja yang memimpin orang Israel untuk tunduk kepada kebenaran mutlak, yaitu Taurat Tuhan, firman Allah, yang terjadi kemudian keluarga-keluarga terkena dampak yang luar biasa Bapak Ibu. Dampak yang mengerikan. Perang saudara itu dimulai dari keluarga. Keluarga imam itu bersama dengan gundiknya. Kehancuran yang paling mengerikan selalu dimulai dari keluarga. Karena itu Bapak Ibu, ayo kita pikirkan bagian ini dengan serius Bapak Ibu. Apakah di rumahmu Kristus adalah raja yang memerintah? Apakah di keluargamu kebenaran tertinggi adalah firman Allah? Apakah di tengah keluargamu yang kau menjadikan kebenaran mutlak bukan dirimu, bukan papa, bukan mama, bukan oma, bukan opa? Bukan, kebenaran mutlak adalah kebenaran firman Allah. Jika Kristus menjadi raja di tengah keluarga, tuan rumah bagi keluarga-keluarga kita, seharusnya perkataan-perkataan Kristus, firman Kristus menjadi standar tertinggi bagi kita. Standar kebenaran tertinggi bagi keluarga-keluarga. Karena ingatlah baik-baik Bapak Ibu, ketidakadaan raja di Israel berdampak kepada keluarga-keluarga yang kemudian mereka saling membunuh. Ketidakhadiran Kristus di tengah keluarga
engkau akan mengalami kiamat di keluargamu. Betapa pentingnya Kristus menjadi sentral dalam keluarga. Mari kita pikirkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.